urutan ketiga itu adalah konsonan, ya. Nah, seperti itu. Ya, karakter yang dimasukkan itu hanya berupa huruf saja, ya. Abjad, ya. Pilih salah satu saja dari A sampai Z. Misalnya yang pertama kalian masukkan A, yang kedua kalian masukkan B, yang ketiga kalian masukkan D. Nanti algoritma kalian mengecek apakah itu konsonan, vokal, konsonan atau bukan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi nanti akan keluar pesan, ya. Masukan adalah yang diinputkan adalah bukan konsonan, vokal, konsonan, ya. Jadi yang diinputkan itu berupa huruf kecil, ya. Jadi yang kalian inputan itu adalah huruf kecil, ya. Bisa dipahami, ya? Ya. Gitu yang nomor satu. Ya, gimana? Kalau misalnya outputnya tuh menjadi tulisan urutan input bukan konsonan, vokal, konsonan, apakah boleh? Iya, jadi yang di outputnya itu nanti harus berupa keluar, ya. Jadi output yang dikeluarkan itu hanya huruf yang dimasukkan adalah konsonan, vokal, konsonan. Kalau bukan berarti keluar pesan bukan konsonan, vokal, konsonan, gitu, ya. Satu line itu satu garis. Satu garis aja, gitu. Jadi bukan per hurufnya, bukan per hurufnya, ya, bukan per hurufnya, ya. Bisa dipahami, ya, Octavian, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang dimasukkan itu, yang dikeluarkan itu outputnya bukan per hurufnya, tapi satu baris aja langsung, ya, bahwa yang dimasukkan itu adalah konsonan, vokal, konsonan. Kalau bukan, ya tinggal tulis bukan konsonan, vokal, konsonan, ya. Nah, yang kedua ini buat algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer, ya. Periksa apakah masukan itu adalah ribuan atau bukan, ya. Jadi nanti di sini akan mengecek, ya, apakah yang diinputkan itu ribuan atau bukan, ya. Jadi misalnya di sini masukkan dulu bilangan pertamanya apa, gitu, ya. Nah, jadi nanti dicek oleh algoritma kalian, ya. Jadi ada 3 buah angka, ya, untuk memasukkan. Jadi nanti akan mengecek sistem kalian tersebut, ya, apakah yang pertama itu ribuan, yang kedua itu adalah bukan, ya. Jadi nanti akan mengecek semuanya saja, ya. Jadi yang ketiga-tiganya itu apakah dicek apakah ketiganya itu merupakan ribuan atau bukan, ya. Jadi seperti itu sama kayak yang di atas, ya. Jadi mengecek 3 buah masukan integer itu apakah semuanya berupa ribuan atau bukan, ya. Kalau misalnya ribuan tinggal keluar pesan saja semua angka masukan adalah ribuan, ya. Kalau bukan tinggal masukkan aja tidak semua angka masukan adalah ribuan, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Ini outputnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk yang nomor 3, ya. Nah, ini nomor 3 itu nanti tinggal memasukkan saja, ya. Jadi nanti menggunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bilangan real atau bukan, ya. Periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma adalah kelipatan 3 atau bukan. Ya, ini tinggal menggunakan ini saja, tinggal menggunakan operasi matematika sederhana, ya, sebenarnya, ya. Jadi di sini kalian harus memasukkan, ya, misalnya yang diinputkan oleh kalian melalui keyboard misalnya 3,59, ya. Nah, akan dicek oleh algoritma kalian. Jadi satu angka di depan koma itu apakah kelipatan 3, ya, satu angka dan angka selanjutnya setelah koma itu apakah kelipatan 3 atau bukan, ya. Jadi nanti kalian memasukkan seperti itu, ya. Jadi nanti tinggal outputnya tinggal ditulis saja angka yang dimasukkan merupakan kelipatan 3, ya. Kalau misalnya kelipatan 3, ya. Kalau bukan merupakan kelipatan 3, tinggal keluar pesan saja angka yang dimasukkan bukan kelipatan 3. Ya, seperti itu yang soal nomor 3, ya. Nah, ini yang soal nomor 4, ya. Jadi kalian kan diminta untuk menerima masukan, membuat algoritma yang menerima masukan berupa 2 buah bilangan integer, ya. Jika kedua masukan adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan keduanya, ya. Jika keduanya bilangan ganjil, maka tampilkan perkalian keduanya. Ini gampang, ya. Jadi kalau misalnya
kalian mengecek di sistem, masukkan dua buah bilangan, cek bilangan A atau B. Cek jika keduanya itu adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan. Jadi dijumlahkan kalau kedua-duanya genap ya. Kalau misalnya dua-duanya ganjil, maka tampilkan perkalian kedua-duanya. Itu ya, nomor soal 5 gampang ya. Nah, ini soal nomor 4 tadi 4 ya, soal nomor 5. Ya, ini buatlah algoritma yang membaca sebuah bilangan positif ya, lalu menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 4 atau bukan. Nah, ini gampang ya. Jadi nanti dicek ya, misalnya bilangan positifnya tersebut sebuah bilangan positif ya. Bilangan positif ini artinya bilangan bulat yang bukan negatif ya, dicek ya lebih dari 0 atau tidak ya. Nah, setelah itu nanti kalian cek apakah bilangan tersebut kelipatan 4 atau bukan ya. Nah, soal nomor 6 ini gampang juga ya. Jadi untuk ini diskonnya tidak ditentukan ya, hanya di sini nilai total yang belanja yang dikenakan diskon adalah besarnya itu lebih dari 100.000. Silakan kalian buat asumsi sendiri berapa besaran diskon yang diberikan kepada pelanggan ya. Jadi nanti kalian misalnya buat diskonnya itu 50% kah, 25% kah, itu terserah kalian sendiri, buat asumsi kalian sendiri ya. Seperti itu ya. Oke, halo. Ada Pak. Ya, ini saya ada di all room kan ya? Halo? Iya. Ya, Pak. Betul. Ya, semua sudah ke all-room kan, Mbak? Di all-room. Nah, selanjutnya itu soal menengah ya. Jadi yang nomor 7. Nah, ini buatlah algoritma dalam bahasa C menerima masukan 3 buah sisi ya. Nah, di sini apakah sisinya tersebut apakah sama, maka tampilkan pesan termasuk kubus ya. Jika ada sisi yang tidak sama, maka keluar pesan tampilkan bukan kubus ya, seperti itu ya. Jadi ini gampang ya, masukkan saja 3 buah sisi ya. Kalau sisinya sama termasuk kubus, kalau bukan ya tidak termasuk kubus ya. Sama itu artinya nilainya sama ya untuk setiap masing-masing sisi ya. Nah, nomor 8 ini buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai paling besar dari ketiga masukan tersebut ya. Jadi silakan kalian buat 3 buah angka masukan ya dalam bilangan bulat, dan nanti akan menentukan mana yang bilangan yang paling besar di antara ketiganya ya. Misalnya ada dari ketiga buah bilangan tersebut ya. Nomor 9 ini gampang ya. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang merupakan menu untuk dapat memasukkan pilihan ya. Jika menginputkan karakter operator aritmatika plus ya, maka lakukan penjumlahan. Jika minus, lakukan pengurangan ya. Kali, nah ini bagi dan mod ya, dari 2 buah bilangan integer. Nah, ini contoh masukannya seperti ini. Bilangan pertama misalnya 3, bilangan kedua 2. Masukan operator aritmatikanya itu adalah tambah misalnya ya. Nanti keluar itu hasil penjumlahan 3 dan 2 adalah 5. Nah, ini silakan. Contoh masukannya ada, contoh outputnya seperti ini ya. Nah, ini nomor 10. Silakan kalian diminta untuk menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir ya. Jadi perhitungan komponen nilainya UTS, UAS, dan tugas dengan bobot nilai berturut-turut adalah seperti ini, 35, 45, dan 20% dengan ketentuan ya. Jadi nanti ininya munculnya seperti ini ya. Jika 80, maka jika A itu nilai A range-nya seperti ini, 80 sampai 100, B 70 sampai 80, C 50 sampai 70, D 50 sampai 40 sampai 50, dan E kurang dari 40 ya. Nah, jadi silakan kalian nanti menentukan nilai akhir dari perhitungan ya. Jadi nanti tinggal masukkan saja nilai akhir yang diinginkan ya. Jadi nanti kalian akan muncul grade dari si mahasiswa tersebut ya.
Jadi nanti kalian harus memasukkan 3 buah komponen nilai terlebih dahulu ya. Jadi UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, dan tugasnya berapa. Nah, ini perhitungan bobotnya ya. Jadi nanti muncul nilai akhir dan indeks hurufnya ya. Untuk nomor 10 ya. Nah, yang 11 itu kalian menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukan ya. X, Y, dan Z dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya itu adalah berbeda ya. Nah, nomor 12 ini menentukan hari ya, keberapa dalam jumlah yang berjalan ya. Misalnya berdasarkan tanggal dan bulan yang diinputkan pada tahun berjalan. Nah, asumsi bulan Februari ini sama dengan 28 hari ya. Contoh jika diinputkan tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20 nanti diinputkan tanggal 1 bulan 3 ya. Nanti maka rumus hari ke-60 adalah seperti ini, 31 ditambah 28 tambah 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan hari keberapa dalam tahun yang berjalan berdasarkan tanggal dan bulan yang diinput tahun berjalan. Nah, jadi contoh jika diinput itu adalah tanggal 20 bulan 1 ya, maka hari ke-20 ya, maka harinya itu adalah ke-20. Jika diinput itu tanggal 1 bulan 3 ya, maka nanti akan diinput, maka akan keluar itu adalah hari ke-60 ya. Jadi perhitungannya itu adalah bulan 1 ya, seperti ini rumus formulanya ya. Jadi nanti ditentukan tanggalnya tanggal berapa, bulannya ke berapa, maka total hari yang nanti akan muncul ya. Nah, itu nomor 12. Nomor 13, tulislah algoritma membaca 3 bilangan bulat, lalu mengurutkan 3 bilangan bulat tersebut dari nilai yang terkecil ke nilai terbesar ya. Keluarannya adalah 3 buah bilangan bulat yang terurut. Jadi nanti masukkan 3 buah bilangan bulat secara acak ya. Nah, lalu nanti kalian mengurutkan ketiga buah bilangan tersebut ya. Nah, ini masih menggunakan if ya, belum menggunakan pengulangan, masih menggunakan percabangan. Konsepnya sama seperti yang di pertemuan 1, menukarkan susu dan kopi ya. Pertukaran seperti itu ya. Jadi ini pertukaran data variabelnya ya, supaya bisa mengurutkan bilangan tersebut ya. Nah, yang 14 ini tulislah algoritma yang membaca panjang integer 3 buah segitiga A, B, dan C. Dalam hal ini A kurang dari sama dengan B, B kurang dari sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip kah, atau segitiga tumpul ya. Ini petunjuk, gunakanlah hukum Pythagoras ya. Nah, itu untuk soal level menengah ya, untuk level mahir ya. Hanya 1 jam, hanya 1 sampai dengan 12 jam, pegawai kurang dari 12 jam ya. Ini contoh jam masuk 8, jam keluar 11 misalnya ya. Output lama bekerja adalah 3 jam. Jadi menghitung lama bekerjanya ya. Nah, untuk yang nomor 16 ini menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar dengan ketentuan seperti soal nomor 1. Biaya parkir 2 jam pertama adalah 1.500 dan per jam berikutnya adalah 1.000 ya. Nah, ini tinggal dikali saja, jam masuknya 8, jam keluar 9, lama parkir 9 jam, tinggal dikalikan ya. Biaya parkir 2 jam pertama karena ini belum sampai 2 jam maka masuk 1.500 ya. Jika lebih dari lebih dari 2 jam maka nanti akan ada tambahan sebanyak 1.000 per 2 jamnya ya. Per jam berikutnya, per jam berikutnya ya. Itu soal nomor 16. Nah, soal 17 ini menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dan menit berdasarkan jam mulai, dihitung dari jam, menit, dan jam selesai jam dan menit yang diinput ya. Contoh jam mulai 10.30, jam keluar 12.10, lamanya hitungan menitnya ya.
dalam menit segini, dalam jam dan menit itu 1 jam 40 menit. Ya, kalau dikonversikan ke menit menjadi 100 ya. Nah, yang nomor 18 ini sebuah acara wisata akan menggunakan mobil kapasitas 7 penumpang per mobil. Nah, apabila terjadi kelebihan penumpang meski hanya 1 orang, maka mobil yang digunakan ditambah 1. Nah, buat program untuk menghitung jumlah mobil yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta yang ikut ya. Nah, di sini nanti jumlah peserta yang ikut cuman 5, jadi mobil yang disediakan hanya 1. Ingat, kapasitas satu mobilnya itu hanya 7 orang ya. Misalnya lebih dari 7, katakanlah 8, mobil yang disediakan itu 2 ya misalkan. Nah, 15 mobil yang disediakan itu misalnya adalah 3 ya. Nah, ini mulai menggunakan percabangan ya. Ini soalnya hampir sama dengan soal nomor 12 ya, di soal yang tipe data dan operator itu kan ada juga yang memasukkan jumlah ayam ke kandang ya. Misalnya si Pak Eki punya ayamnya itu 12 ya, maksimal isi di dalam satu kandangnya itu katakanlah kemarin itu ada berapa ya, ada 5 ya. Nah, berapa jumlah kandang yang dibutuhkan oleh Pak Eki ya. Nah, itu kan kemarin ada yang menjawab menggunakan cabangan, sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan formulasi matematika sederhana saja ya. Nah, kalau sekarang ini gunakanlah model cabangan ya. Yang nomor 19, menentukan jumlah hari yang datang di mana N diinput dengan asumsi sekarang adalah hari Senin ya. Nah, misalkan hari yang akan datang, hari ini 0 Senin, nah, 1 Selasa, nah nanti hari yang akan datang 10 itu kapan? Ya, jadi nanti dihitung misalkan Kamis ya, hari ke-20 itu Minggu ya. Jadi nanti menentukan hari yang akan datang di mana N diinput dengan asumsi hari sekarang ini adalah hari Senin ya. Nah, ini menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai 99 yang diinputkan ya. Bilangan yang diinputkan misalkan 8 ya. Untuk 18 keluar kalimat 18. Ini kayak di antrian saja ya, misalnya kalau kalian nanti ini implementasi untuk menggunakan sistem antrian ya, baik di rumah sakit atau di mana ya. Biasanya kalau misalnya kalian nomor urut 8 nanti akan keluar pesan suara ya, biasanya kalau di antrian itu 8. Nah, tapi kalian ganti dengan menggunakan pesan suara dulu, gunakanlah teks saja atau print saja ya. Nah, 99 nanti isikan dengan 99. Kalau puluhan nanti ada 90 ya. Kalau 10 ya. Kalau 11 saja ya. Nah, ini tulis nomor 20 itu, nomor 21 tulis algoritma untuk membaca sebuah karakter digit 0 sampai 9 lalu mengkonversinya menjadi nilai integer 0, 9 ya. Misalnya jika dibaca karakter 5 maka nilai konversi ke integer adalah 5 ya. Ini menggunakan kondisional, jangan menggunakan casting ya atau print dari integer ke karakter ya. Gunakan saja konversi cetak biasa di percabangan ya. Nah, karena digit yang dibaca diasumsikan sudah benar, terletak dalam rentang antara 0 sampai 9. Karakter yang dibaca mungkin bukan digit karakter 0 sampai 9. Ya, jika karakter yang dibaca bukan karakter digit, maka konversinya diasumsikan bernilai minus 99 ya. Jadi kalau misalnya yang diinputkan itu bukan karakter ya, tapi misalnya integer, maka konversi yang diasumsikan itu artinya default konversinya dia bernilai minus 99 ya. Nah, ini tulis algoritma membaca bilangan bulat positif dalam rentang 1 sampai dengan 10 lalu konversi ke dalam angka Romawi. Angka Romawi tinggal kalian tulis saja, cetak ya. Kalau 1, angka Romawi 1 itu berapa ya. Nah, kembangkan algoritma di atas, algoritma A, sehingga dapat mengkonversi bilangan bulat positif ke dalam angka Romawi ya. Intinya kalian buatkan inputannya itu adalah berupa integer untuk mengkonversi bilangan tersebut ke bilangan Romawi.
Nah, silakan gunakan percabangan ya. Percabangan kan kalian sudah belajar mengenai if, as if, nested if, dan juga switch case ya. Nah, gunakan nanti kalian harus bisa memilih mana yang menggunakan percabangan menggunakan if dan mana di soal ini yang menggunakan percabangan berupa switch case ya. Oke, paling itu Pak Jajang yang bisa saya sampaikan. Halo, Pak.